Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mutmainnah, SOS MSc dari Universitas Pepabri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah yang akan saya jelaskan kepada mahasiswa yaitu mengenai mata kuliah Statistik Sosial. Adapun deskripsi mata kuliah Statistik Sosial yaitu memberikan pemahaman dasar pada mahasiswa ilmu pemerintahan tentang konsep dan teknik statistik yang digunakan dalam penelitian sosial. Mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar statistik sosial, pengantar statistik sosial, skala pengukuran nominal ordinal interval rasio, penyajian data, tabel frekuensi, diagram batang, histogram, dan pie chart. Adapun penyajian data dan ukuran pemusatan data melalui analisis data kualitatif. Dan mata kuliah ini juga menekankan pada penerapan praktis dalam bidang ilmu pemerintahan serta penyusunan laporan penelitian yang komprehensif dan sistematis. Bentuk dan metode pembelajaran melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab kepada mahasiswa. Adapun evaluasi dan penilaian dalam mata kuliah Statistik Sosial untuk mengukur pemahaman dan keterampilan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep statistik sosial. Adapun komponen penilaian yaitu kehadiran dan partisipasi bobot 5%, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, kuis 15%, UTS 15%, UAS 15%, dan tugas akhir 10%. Demikian deskripsi dari mata kuliah yang akan saya paparkan kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai materi pengantar statistik sosial mengenai range atau jangkauan. Jadi jangkauan atau range adalah selisih dari data terbesar maksimum dengan data terkecil. Jadi untuk mengetahui range dalam sebuah data itu, jadi di dalam statistik itu untuk mengetahui jangkauan atau data dari range itu sendiri memakai data terbesar, maksimum, dan minimum. Terus yang kedua itu banyaknya kelas harus ditentukan sedemikian rupa untuk mengetahui jumlah data yang diobservasi. Terus kita mengetahui jumlah kelas sedikit, informasi yang ada tidak lengkap dan tidak terlepas dengan teori dari Strages atau Strax. Oke. Terus interval kelas itu atau panjang kelas. Kalian pernah dengar interval kelas atau panjang kelas di dalam statistik? Interval kelas atau panjang kelas. Nah, interval kelas atau panjang kelas itu selisih data terbesar dengan data terkecil dengan dibagi banyaknya dengan banyak kelas. Mungkin kalian pernah dapat waktu masa SMA bagaimana itu data maksimum dan data minimum? Pernah, Bu. Oke. Terus batas kelas. Jadi batas kelas itu adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Jadi nanti kita akan deskripsikan bagaimana dari nilai atas, nilai bawah dari ujung batas kelas. Mungkin ini definisi dari range atau jangkauan di dalam statistik. Terus titik tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas yang dianggap memiliki suatu interval tertentu. Jadi kita akan membahas mengenai interval atau jangkauan dari nilai maksimum dan nilai minimum dari data statistik. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ini distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa. Contoh, misal ini distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa di Universitas Pepabri Makassar. Nah, tinggi badannya itu mulai dari 151 sampai 153, frekuensinya itu 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada temannya di sini yang 172 sampai 174 itu frekuensinya nanti ada yang 5, kan ada juga tinggi badannya
badan dari stunting. Ada terkadang tinggi badan teman yang stunting, kalian sudah paham mungkin itu stunting. Oke? Terus ini istilah dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi berat badan, contoh Dimas, berat badannya masuk di bagian kualifikasi mana? 40 sampai 44. Jadi ini ada data yang dispesifikasikan dan frekuensinya itu ada 14. Jadi di dalam mahasiswa Universitas Pepabri Makassar itu berat badannya dari 40 sampai 44 orang ada 14 orang. Nah, oke. Ini sampai berat badan 59. Ya kayaknya ada di sini sampai berat badan 70 atau 69. Ada 90. Oke, terus ini istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Di dalam kelas itu ada berbentuk A. Jadi panjang interval kelas itu 35 sampai 39. Nah, ujung kelas itu nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas dari 35 sampai 39. Jadi nilai atas itu nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? 39. Nah, terus nilai ujung bawah atau nilai terendah 35. Oke, sampai di sini paham? Terus di sini ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Jadi rumus untuk mengetahui distribusi frekuensi data kelompok itu batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 1/2 satuan pengukuran terkecil, atau 1/2 itu biasa 0,5. Oke? Jadi batas atas sama dengan ujung atas ditambah 0,5 atau 1/2 satuan pengukuran terkecil. Oke. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Terus dalam distribusi frekuensi data kelompok, contoh satuan pengukuran terkecilnya itu 35, 34. Jadi kan rumusnya tadi itu kalau data terbesar apa? Batas bawah. Untuk mengetahui batas bawah, ujung bawah dikurang 0,5 satuan pengukuran kecil. Terus batas atas, ujung atas ditambah 0,5. Oke. Jadi ini kan untuk data pengukuran terkecil 35. Pengukuran terkecil itu 1, yaitu contoh batas kelas. Jadi batas kelas bawah 35 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu 34,5. Terus batas atasnya itu 39 ditambah 0,5. Kenapa dia bisa 39? Karena dia yang paling atas itu. Karena dia nilai tertinggi atau maksimum. Oke. Jadi 39 ditambah 0,5. 39,5. Nah, ini istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi untuk panjang kelas itu panjang sama dengan apa ini ya? Batas atas dikurang batas bawah. Contohnya untuk kelas 35 sampai dengan 39. Batas atasnya kan tadi 39. Rumusnya tadi untuk mengetahui batas atas, panjang kelas atas ditambah 0,5. Jadi hasilnya 39,5. Terus batas bawahnya tadi batas bawah dikurang 0,5. Jadi 34,5. 39,5 kurang 34,5 nah, berarti panjang kelasnya itu 5. Oke, titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Jadi 1/2 atau 0,5 dikali ujung apa itu? Ujung atas tambah ujung bawah. Jadi frekuensi adalah banyaknya data pada setiap kelas. Contoh tadi di dalam kampus Universitas Pepabri Makassar itu frekuensinya tuh banyak datanya yang kayak tadi berat badan, nah dilihat ada berapa orang seperti itu. Jadi
Jadi untuk mengetahui statistik seperti itu, ada range atau jangkauan di dalam data tersebut. Oke. Terus langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan banyaknya kelas yang diperlukan itu rumusnya K. Aturan Starks. Ya, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? Banyaknya keseluruhan data. Ya, oke, benar. Jadi tentukan rentang data R. R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, ini untuk rumus distribusi frekuensi. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, ini langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi tentang data dengan banyaknya kelas R per K. Jadi sebentar kita akan buat contoh untuk ini yang sudah saya paparkan tadi. Jadi kalian bisa mengerjakan, tapi saya jelaskan dulu inti-inti dari rumus statistik. Oke, terus rumusnya untuk mengetahui panjang kelas P sama dengan R per K, range dibagi dengan K. Tentukan ujung bawah kelas pertama, jadi pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Nah, untuk mengetahui batas bawah kelas pertama, kalian sudah paham kan tadi batas bawah sama dengan ujung batas bawah dikurang 0,5. Terus langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi tentukan batas kelas pertama. Nah, untuk ujung atas kelas pertama, kalian sudah bisa paham kan sampai di sini? Ya, Bu. Terus daftarkan semua ujung dan menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Nah, ini frekuensi untuk mengetahui turus atau teli di dalam statistik. Jumlah kolom frekuensi dan hasilnya itu sama dengan total pengamatan atau keseluruhan dari data tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa. Jadi ini contoh dari ini. Jadi kalian nanti ada tugas kuis dari saya, tapi setelah selesai dari mata kuliah yang saya jelaskan. Jadi ini contohnya. Nah, data terkecilnya tadi berapa? 10. Berapa data terkecil? 10. Hah? Masuk dulu. Ini data 712. Data terkecil 10. Hah? Kalau data terbesarnya berapa? 98. 98. Oke, kita masuk cara mengerjakan. Nah, data terkecil 10 dan data terbesarnya itu 98. Rumus R sama dengan 98 dikurang 10. 88. Jadi rentang jangkauannya itu sebesar 88. Oke. Tadi rumus dari start apa? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. log N. Oke. 1 tambah 3,3 log N. N-nya berapa tadi jumlah datanya? Berapa jumlah datanya? 60. 60. Karena ini 60. Ini kan 10 dikali 6 ke bawah. 60. Jadi 60. Oke. Sampai sini bisa? Jadi 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8. Oke. Jadi banyaknya kelas itu sebanyak 7 kelas. Panjang kelas 88 bagi 7 12,5. Jadi kita bulatkan 12,5 itu menjadi 13. Ujung bawah kelas pertama itu 10, dibuat beberapa alternatif yaitu 10, 9 dan 8. Maka batas bawah kelas adalah 9,5. batas bawah kan rumusnya tadi 9 ditambah 0,5. Jadi 9,5 ditambah 8,5 dan 7,5. Nah, terus batas atas kelas pertama
batas kelas ditambah dengan lebar kelas. Berapa tadi lebar kelasnya? 5. Berapa? 5. 5. Masa. Nah, batas 9,5 tambah 13. Jadi 22,5, 8,5 tambah 13, 21,5, 7,5 tambah 13, 20,5. Dan ujung atas tadi rumusnya, kalau batas atas itu dijumlahkan, sedangkan ujung atas kelas pertama itu dikurang. dikurang dengan 0,5. Oke? Jadi kita bisa buat 3 alternatif untuk data itu. Jadi kita pilih alternatif di 2. Nah, kita pakai alternatif 2 dari angka 9 ke 21 sampai 87 ke 99. Nah, nilai tengah kelas itu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Batas atas tadi berapa? 99,5. Hah? 39. 9 dikurang 0,5. Jadi 8,5 ditambah 21 ditambah 0,5. Jadi 21,5 bagi 2 15. Nah, oke, frekuensinya itu 3. Nah, ini cara untuk membuat distribusi frekuensi nilai ujian mata kuliah statistika. Yaitu interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Oke? Batas kelas itu apa tadi rumusnya? Ujung bawah Ujung bawah dikurang kurang 0,5. 0,5. Ya, 8,5. Terus kalau untuk mengetahui atas kelas, ujung atas ujung ditambah atas 0,5. ditambah 0,5, jadi 21,5. Sampai di sini kalian bisa paham? Oke, jadi nilai tengahnya itu dilihat dari frekuensinya. Totalnya kalau dia di sini jumlahnya bukan 60, berarti data yang kalian analisa itu salah. Jadi dia harus di sini jumlahnya 60. Jadi kalau dia hanya 58 atau 57, berarti frekuensinya itu Anda salah menghitung di bagian nilai tengah atau interval kelas. Oke. Terus ini histogram dan poligon frekuensi di dalam statistik. Jadi dari data ini kalian bisa buat ke dalam histogram atau poligon frekuensi. Nah, terus ini data OGIF-nya. Frekuensi kumulatif kurang dari nilai ujian akhir mata kuliah. Jadi meningkat atau menurun? Hah? Meningkat. Meningkat. Karena frekuensi kumulatifnya 60. Berarti ambil dari naik. provinsi. Frekuensi, Hasilnya provinsi itu 60. ya oke. Terus OGIF lanjutannya itu seperti ini. Jadi ini kurang dari yang ini, toh. Terus ini lebih dari data ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, ya? Saya Dimas, masih saja. Bagaimana cara menentukan lebar interval kelas? Apa? Bagaimana Bagaimana cara menentukan lebar interval kelas? Iya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya jawab dulu dengan Dimas. Jadi lebar interval kelas ya ditanyakan. Iya. Jadi lebar interval kelas itu yang tadi saya sudah jelaskan dapat ditentukan dengan membagi rentan atau jangkauan data jumlah interval yang diinginkan. Jadi lebar interval data itu kita akan lihat bagaimana rentang data dibagi dengan jumlah data interval kelas. Oke? Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi lebar interval kelas itu membagi rentang data atau range dengan rumus lebar interval kelas sama dengan rentang data dibagi dengan jumlah interval kelas. Oke?
lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, dengan saudari. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu apa itu batas kelas bawah dan kelas atas? Batas kelas. Bawah dan kelas atas. Oh iya. Jadi batas kelas bawah itu adalah nilai interval nilai terendah dari nilai interval kelas. Sedangkan batas kelas atas itu nilai interval dari nilai interval kelas tertinggi. Dan itu bisa dilihat dari rumus interval kelas yang sudah tadi saya jelaskan bagaimana mengetahui batas kelas atas dan batas kelas bawah dari ujung kelas. Oke? Ada lagi yang dari teman yang lainnya? Jadi sebentar saya akan memberikan kuis untuk mata kuliah hari ini dan kalian bisa mengerjakannya di rumah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas lagi mengenai materi selanjutnya dari range atau jangkauan data yang sudah tadi saya jelaskan. Oke? Ayo, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan pengantar statistik sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.